Barang siapa yang beramal, berbuat 4 perkara tanpa disertai dengan 4 perkara yang lain, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan amalnya. Yang pertama, al-khaufu biduni hazar. Takut tapi kada waspada. Agar kita bisa ikhlas, nah ini yang paling penting. Wabikat ittama anil khalqi, memutus tamak daripada makhluk. Selama kita masih tamak dengan makhluk, kita sulit untuk ikhlas itu. Nah, selama kita masih ada yang kita kehendaki daripada makhluk, sulit untuk ikhlas. Kita kepingin makhluk itu sayang lawan kita kepingin makhluk itu hormat lawan kita kepingin makhluk itu mencintai kita kepingin makhluk itu memberi sesuatu kepada kita kepingin makhluk itu agar memilih kita. Selama itu ada dalam hati, kita sulit untuk ikhlas. Nah, sulit untuk ikhlas. Jadi putuskan harapan-harapan kepada makhluk. Wa bidawamir riyadhati wal mujahadah, dan juga dengan selalu latihan dan berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan berjuang. Nah, kemudian lagi supaya bisa ikhlas itu adalah waddu'a ilallah ayyarzuqahul ikhlas. Lawan Tuhan minta, Allahumma rzuqnil ikhlas bil a'mal. Ya Allah, berikan aku ikhlas pada amal-amal. Ini perlu lawan Tuhan, karena kalau Allah memberi satu mat saja. Allahumma rzuqni al ikhlasa bil a'mal. Ya Allah, aku minta ikhlas pada segala amal. Selanjutnya lagi yang mendatangkan ikhlas adalah suhbatul mukhlisin, bakawan lawan orang-orang ikhlas. Mun bakawan lawan orang nang katujuria, menjangkit katujuria juga. Kawani orang-orang nang ikhlas, maka itu akan membawa ikhlas kepada diri kita. Wal iktifa bi ilmillahi ta'ala, dan ikhlas itu juga didatangkan dengan merasa cukup dengan ilmu Allah. Merasa cukup dengan tahunya Allah. Aku ni beramal, bila Tuhan tahu saya kung cukup dah. Yang lain biar kadang tahunya. Nah, ini iktifa bi ilmillah. Bila kita kau macam itu, ikhlas. Aku beribadah, kada penting manusia, kada penting orang lain tahu. Bila Allah saya kung tahu cukup sudah. Nah, jadi itu jalan-jalan untuk mendapatkan ikhlas tadi. Barang siapa yang beramal, berbuat 4 perkara tanpa disertai dengan 4 perkara yang lain, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan amalnya. Yang pertama, al-khaufu biduni hazar. Takut tapi kada waspada. Takut tapi kada menghindar. Ini sia-sia. Takut kepada Allah tapi parak lawan maksiat. Kalau takut kepada Allah itu jauhi maksiat. Bagaimanapun kita takut kepada Allah tapi kada berjauh dengan maksiat, itu kada bermanfaat takutnya itu. Yang kedua, ar-raja biduni talab. Mengharap tapi kada mencari. Mengharap rahmat Allah di bakalumbun di kalambu. Mengharap rahmat Allah itu baudo, sembahyang, ambil tasbih, berzikir. Nah, ayo mengharap rahmat Allah. Kalau mengharap tapi kada mencari, maka mengharap itu sia-sia. Yang ketiga, al-istighfar biduni nadam. Minta ampun tapi kada menyesal. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi dalam hati kada ada penyesalan berbuat dosa. Istighfarnya sia-sia. Mestinya kita mengucap astagfirullah itu di dalam hati ada menyesal terhadap dosa yang dilakukan.
Astaghfirullahalazim, kan artinya aku minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Mesti ada sesal di dalam hati. Nah yang keempat, al amal biduni ikhlas, beramal tapi kada ikhlas, kada ada harganya juga. Lam yantafi bi amali, kada bermanfaat dengan amalnya. Jadi kalau kita hendak melakukan ibadah, mantapakan dulu nih, karena Allah atau kada. Bila kada karena Allah, hadangi dulu. Jangan terburu-buru, jangan tagasak-gasak, jangan umpatan. Jangan umpatan, beribadah kada sah umpatan itu. Ibadah itu mesti berdasarkan ilmu. Jadi orang ada menyumbang 100.000, 200.000, 300.000, seorang giliran seorang 1,5 juta. Nah, umpatan kepengaruh mestinya jangan. Nah, ikhlasakan dahulu bujur-bujur. Bila sudah ada ikhlas, sudah karena Allah, nah hanya kita surung amal ibadah itu, kita lakukan amal ibadah itu. Kada kawa umpatan beribadah. Nangapa kau bujurakan dahulu niat kita supaya ikhlas. Qala Syakik rahimahullah, husnul amal fi salasati asya. Baiknya amal itu pada 3 perbuatan, pada 3 sesuatu. Allah itu baik, Allah kada menerima kecuali yang baik. Allah itu kada menerima amal kecuali amal yang baik. Amal yang baik itu macam apa? Awwaluha ayyaral amala minallahi ta'ala linafiyil ujub. Yang pertama yang perlu bagi orang yang beramal itu bahwa dia melihat bahwa amal itu adalah dari Allah. Aku ni kawa sembahyang, aku ni kawa puasa, aku ni kawa naik haji, aku ni kawa bersedekah, itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kepintaranku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku. Tapi aku kawa melakukan ibadah-ibadah ini adalah anugerah Allah, taufik Allah. Itu yang perlu supaya jangan ujub kita. Nah yang kedua, ayyurida bihi ridallah likasril hawa, bahwa dia beramal itu menghendaki keridaan Allah, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Beramal, beribadah itu yang kita cari itu adalah kesenangan Tuhan, bukan ibadah nang pas lawan kehendak nafsu. Ini ada ibadah itu nang pas lawan kehendak nafsu. Nah itu bukan itu yang kita cari. Kita cari itu ibadah nang pas dengan keridhaan Allah. Kayak orang sembahyang rajin di masjid-masjid tuh, pembelakangan ketujuh duduk bersandar nyaman di tawing tuh. Itu beribadah mencari kesenangan nafsu. Kalau kesenangan Allah di sab pertama itu Allah senang di situ kita beribadah. Ini kada pembelakangan di muhara lawang supaya angin nyaman. Nah ini orang beribadah untuk kesenangan nafsunya. Padahal mesti ibadah itu yang kita kehendaki adalah keridhaan Allah. Usahakan bahwa Allah nang disenangkan, bukan nafsu kita, bukan hawa kita. Ini sudah lumrah. Ibadah tuh kalau pas nang lawan nafsu katujuh aja menggawi kita. Tapi kalau ibadah nang kada cucuk lawan nafsu, nah ini berat. Padahal ibadah itu kita kehendaki adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan nafsu kita. As-salis yang ketiga, ayyabtagiyas sawab minallah, bahwa dia mencari pahala itu dari Allah. Linafir riya, untuk menolak riya. Kita beribadah mencari balasan itu lawan Allah, nah, supaya jangan riya. Bila mencari balasan lawan makhluk, nah itu riya ngarannya. Bila riya, ibadah kada diterima dan kita bakal disiksa.
Kita minta kepada Allah bahwa dengan ibadah ini, kita ibadah ini melakukannya karena Allah, dan kita minta supaya kita jadi orang yang mulia. Nah ayuha, tapi yang diminta asal Allah. Kita beribadah membaca Quran karena Allah, dan mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki seluas-luasnya, boleh aja karena kita minta kepada Allah. Nah kita beribadah kepada Allah sambil mengharap agar makhluk-makhluknya mencintai aku. Ayo kata Bapak, asal yang diminta kepada Allah. Nah kalau kita beribadah untuk cari perhatian kepada makhluk, nah ini Allah nang marah. Kita beribadah supaya inya hormat kena lawan aku. Nah ini kita beribadah supaya kayaknya memperhatikan lawan aku, makhluk nih. Nah ini nang dimaksud nang kada boleh itu, bahwa ibadah kita ini tapi tujuannya adalah kepada makhluk Allah. Nah bila ibadah yang demikian itu ada pada kita, maka ibadah itu macam orang mati. Arti orang mati apa? Dipatak, dikubur, kada bisa dimanfaatkan apa-apa. Nah ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah laksana jasad yang punya roh. Jasad yang punya roh adalah jasad yang bergerak, yang bermanfaat. Nah ibadah yang punya roh ikhlas adalah ibadah yang bisa kita ambil manfaat baik di dunia dan di akhirat.